Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan.
menjadi ini acuannya bagi kita, contoh gitu ya. Kadang-kadang yang bikin bingung gini makanya, luas wilayah sebetulnya berapa sih gitu ya. Nah, padahal luas wilayah di kabupaten di kecamatan Batu itu hanya 45,53 hektar gitu ya. Nah, apa kilometer persegi nanti bisa dilihat ini. Nah, di situ kadang-kadang apa ditarik gitu ya, kilometer perseginya beda, hektarnya beda. Nah, ini kan menjadi aneh ya. Nah, sehingga sudah saya downloadkan Batu Raten dalam angka dan semua. Silakan Mas Eka. Yang kedua. Nah, ini adalah yang bisa membangunnya. Ini perlu adanya kerjasama gitu. Nggak boleh yang satu nggak mau penny gitu. Katanya udah selesai lah. Ini tetap harus diselesaikan karena apa? Nanti endingnya adalah kita musyawarah desa. Di situ peran daripada ketua BPD ini wajib hadir karena beliau yang akan menandatangani nanti yang di sini BPD yang disampaikan bahwa BPD itu wajib hadir pada saat pengambilan keputusan penetapan status desa gitu ya. Karena kalau pengadilan melihat itu kan tinggal dikit banget. Kadang-kadang saya juga beban moral sih, ini gimana caranya nge-up Karangsalamor biar gitu kan, karena kita yakin dengan adanya desa mandiri itu sebetulnya sudah ada tahun 2024 ini gitu ya, 23 kemarin gitu ya. Itu kita akan motret yang 23-nya itu sudah ada tapi belum terpotretkan seperti data, datanya sudah ada, kita nanti naik lagi, nggak apa-apa lah kita mandiri di dasar, maka nggak apa-apa, nanti kan bisa ke depannya. Lanjutkan. Terus ini hanya pengetahuan bersama gitu ya. Jadi seperti ini yang kita kembangkan dalam sebuah indikator IJM gitu ya. Ini dikembangkan oleh indikatornya oleh IJM menuju desa maju dan mandiri. Jadi tingkatannya kalau udah mandiri apalagi? Ya kita lihat. Kita harus menjawab ini, tipologi dan moda sosial yang mandirinya di sekarang Karangsalamor dengan Pak Mijen beda. Karena kekuatan indeks kompositnya itu ada sosial, ekonomi, sama lingkungan. Di sini masih saya yakin lingkungannya harus satu gitu ya. Karena apa? Penguatan dalam mitigasi bencana. Kalau saya lihat di anggaran mitigasi bencana di bidang 5 itu hampir setiap desa itu menganggarkan setiap tahun gitu. Karena apa? Antisipasinya terhadap kegiatan ada bencana untuk Karangsalamor tidak mengabsen di kegiatan itu. Lanjutkan Mas Eka. Nah, ini adalah metode penghitungannya. Ini ada menggunakan skor gitu ya. Pengambil sampelnya itu nggak sampling kayak survei sekian persen, tidak. Ini harus satu desa dan nanti akan terbagi beberapa alat kerja yaitu template-nya gitu ya. Karena kalau saya ngitung yang sekarang itu 1.575 visioner. Nah, kemarin pun hanya kira 700 kan, sekarang naiknya begitu berat gitu ya. Nah, ini kan mau kerja sama, padahal di bulan Juli kita harus selesai karena kita mau ngejar dan jauhnya dari informasi sama. Ini sebetulnya mempersiapkan Karangsalamor untuk dapetin alokasi dana desa tahun 2005. Jadi kalau ini datanya tidak saling menguatkan, saya khawatir nanti turun gitu kan. Tapi kalau kita kuatkan datanya dengan faktanya, saya backup dari kementerian, ini dari pemerintahan desa, nanti dari Bumdesnya juga menguatkan dalam sebuah pelaporan di dalam dashboardnya Bumdes gitu ya. Terus dari kesehatan itu ya, Bu Eti juga menguatkan dari Kementerian Kesehatan, sehingga nanti terangkum jadi satu proyek betul desa Karangsalamor seperti ini, maka desanya harus dilihat gitu. Terus selanjutnya Mas, nah ini adalah ini rincian tugasnya. Mohon Mas Eka nanti nggak boleh keluar dari proporsi ini
karena pendampingan desa atau PD melakukan pendampingan pengisian tapi bukan pengisian. Pendampingan itu contoh misalnya Bu Kasidi ini caranya ngisi gimana ya, Mas Eka bisa jelasin gitu. Yang sini Bu yang penting beres keisiin, nggak boleh ya. Tidak gitu ya, kita sepakat pada sebuah keprofesionalan. Kenapa? Nanti ya kalau nanti Mas Ekanya nggak ada, nanti Bu itu diam aja gitu kan, repot ya. Tapi kalau udah terbiasa kayak gitu, tinggal Mas Eka dicek, oh ya ini kurang ini, dibetulin Bu. Nah, secara benar dan sesuai fakta data di lapangan. Tadi saya pintakan Mas Eka harus hafal kondisi lapangan desa Karangsalam. Contoh misalnya berapa sih luas tanah yang jadi sawah di Baturan di dalam angka sudah ada Pak Kades. Jadi kita nggak boleh ngarang berapa ya berhektar, nggak bisa. Karena apa, kita tinggal mengklopkan, jangan sampai antar instansi itu berbeda. Karena potet-potet Baturan dalam angka yang tertentu itu sudah ada. Oh ternyata jumlah rumahnya sekian. Nah mungkin kalau ada update skala ya mungkin nggak mungkin lebih. Ada penambahan setahun ada 100 rumah kan nggak mungkin kan. Paling mungkin 10 ataupun 15 rumah baru lah gitu. Nah tapi kalau sampai ratusan nggak mungkin. Nah, terus pemerintah desa di sini kepala desa dibantu oleh sekdes ya. Nanti sekdesnya bantu ngisi kuesioner gitu ya. Atau aja misalnya template stunting gitu kasih Mbak Adi, Bu sekdes saya setor kan template stunting. Pokoknya Bu Casiti ini dikasih data ajakon mikir maning. Enggak Bu Casiti bener, oh itu privasi ya itu. Nah Bu Casiti kok tinggal ngunggah ya gitu. Kalau yang template itu dipastikan itu betul. Bu Casiti orang sama mikir maning, ini bener orang bagiannya semene enggak. Ini kewajibannya sesuai dengan fungsinya. Seperti Ibu bilang, ini bener orang Bu saya gini ya gitu. Wah, mau berdiri lama lebih seperti sarane, nanti tidak ada sebuah kepercayaan repot gitu kan. Selanjutnya nanti pemerintah kecamatan, nah camat mendatangi berita acara penetapan satu desa bersama dengan pendamping. Jadi IC-nya untuk IDM ataupun tidak desa kita dilaksanakan sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau saya akan ngecek gitu ya. Pastikan teman-teman PLD tanda tangannya itu tanda tangan asli, stempelnya stempel basah. Jangan sampai nanti yang diubah. Karena apa? Kita sama-sama jangan membuat kita berada di sebuah komunitas di desa itu kita berhenti di sana. Aja bunga-bunga, mentingan harus munggah, harus benar, macam langkah bunga yang harus anggoskan nggak boleh. Kita mulai mengintervensi diri bahwa kita bekerja secara baik dan benar. Jangan sampai merugikan desa. Selanjutnya Mas Eka. Data analisisnya, terus lanjut. Nah, ini adalah tadi peran-peran pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi ya. Pemerintah desa ini tadi menyiapkan data-data, nanti masuk ke pemerintah kecamatan, nanti masuk gitu ya. Ini kalau pemerintah kecamatan ini sudah ada sama sih ya, apa namanya dashboardnya. Nanti saya kasihkan ya sama passwordnya ke Mas Amin gitu ya, dibantu biar nanti enak, nanti kita sama-sama keluarkan SK-nya gitu ya. Terus nanti kabupaten, provinsi sampai dengan di Dirjen PDP. Kemudian Dirjen PDP terakhir tanggal 10 Juli itu penetapan secara nasional oleh beliau Gus Menteri, status desa sekitar 75.000 itu desa-desa di Indonesia sudah memiliki status. Tapi saya mohon apa yang dituangkan di dalam berita acara itu sama dengan di dalam pengisian kuesioner. Kenapa? Di berita acara itu misinya manual, bukan langsung hasil di dalam dashboard. Nah, karena sedikit saya informasikan beberapa yang dibatalkan gitu ya di provinsi lain itu bisa masuk satu foto itu mandiri semua. Akhirnya menimbulkan di 2 bulan berikutnya akhirnya ada investigasi antara berita acara dengan pengisian. Di pengisiannya maju, di berita acaranya itu menjadi mandiri, kan lucu ataupun sebaliknya. Nah, kami mohon dan saya yakin para salon dan pastikan kalau sudah di approve
jangan tarik kembali supaya tidak ditarik kembali. Makanya Kementerian itu memfasilitasi dengan adanya masalah desa. Wah kini orang lah ini mendingan dana desanya mudun nyegah lah jadi desa mandiri atau sebaliknya. Enggak, biarkan, nanti kami juga tidak akan melepas begitu saja. Apalagi di sekarang Salama sudah punya potensi-potensi yang bisa dijual menjadi PAD. Selanjutnya, nah ini pentingnya data desa sebagai instrumen dalam mengarahkan percepatan pembangunan desa. Nah pemutaran data nanti terakhir gitu ya tahun 2015 sebagai dasar dukungan perhitungan dana desa tahun 2005. Ini perlu disepakati sebagai dasar dukungan. Ya. Kalau sebagai dasar dukungan berarti itu sangat esensial, sangat penting dan berpengaruh gitu ya. Dan kemarin mungkin ada terkurangi, pokoknya kita ekstra, makanya untuk membuktikan kerja ekstranya kita persembahkan kepada beliau Pak Kades di bulan Juni ini ya minimal itu harus 60% penyerapan. Nah, outputnya adalah 40%. Supaya ini apa? Nanti rekomendasi di tahun berjalan ini kita dapatin alokasi kinerja. Tapi nek ngelincir alah si penting kan mongko masih terakhir baik kan 100%. Kalau udah pikiran kayak gitu ya balik lagi nanti etos kerjanya menjadi turun. Kalau Ibu Evi di kinerja B3-nya ya stagnan, nanti akan ditanyakan. Ya, seperti itu kan. Selanjutnya adalah identifikasi data desa sesuai dengan kondisi desa update per tahun gitu ya. Makanya kemarin misalnya di sosial gitu ya belum ada taman bacaan, ternyata sekarang sudah ada. Itu kan berarti ada perubahan skor gitu kan. Harus seperti itu. Jadi kita bangun rumah ya kita enak, alatnya sudah ada tersistem, jangan ngikuti gitu. Jangan yang prioritas itu tidak diikuti malah siliannya itu dipakai. Kok dipotret lagi tahun berikutnya ya akan sama, jawabnya ya sama. Nah gitu kan lucu gitu kan. Terus kalau udah seperti itu akan dipertanyakan kemana itu bantunya, kemana itu dana desanya, kemana PAD-nya, jadi gue bangun apa? Kalau bicara, lah masih mana orang-orang sih gue bangun fisik, emang cuma fisik tau yang bisa berpengaruh ke sini, semuanya berpengaruh fisik sama non fisik. Lanjutnya, Mas. Oke, nah ini adalah berikutnya adalah rekomendasi hasil identifikasi menjadi bahan penyusunan target lokus atau lokus data. Berbasis bisa jadi misalnya gitu ya sekarang saat itu tahu kan dari sana apa sih yang menjadi kebutuhan untuk desa wisata. Nah nanti kalau saatnya ada pengidentifikasian oleh pemerintah ataupun oleh kementerian, dia tinggal melihat di mana dashboardnya SID, sistem informasi desa yang kita punya itu kan menjadi dari kementerian. Kita mau nyari BUMDesnya terus seperti apa gitu ya, SDG-nya seperti apa itu, terus kependudukannya seperti apa. Kalau kita secara update-nya itu benar, maka akan terpotret. Berikutnya adalah kebijakan penganggaran baik APBD, APBD dan PPN.
RTH ini kira telur kita ini siapa bingung nggak boleh itu ya pasti tahun yang pas itu lapor untuk RTH 5 siapa sih ini jadinya apa TPK nya jelas TPK nya oh iya ternyata rumah itu Pak itu ini pun besok mau dilaksanakan ini untuk rumah tidak layak huni dibangun sekian ini yang disediakan oleh pemerintah ini silakan jenengan bersiap-siap untuk kekurangan seperti itu jangan bujuk material orang ngerti ngalor itu deh malah akhirnya karena saya pernah merasakan nah ini gimana nih nggak boleh seperti itu kasihan masyarakat kalau mau dikasih tuh dulu gitu sebelum pelaksanaan jangan namanya keberkahan rezeki itu kan nggak sekonyong-konyong tahu bulat gitu kan nah seperti itulah kita harus memperbaiki terus selanjutnya kearifan lokal frekuensi gotong royong frekuensi gotong royong masa iya frekuensi gotong royong jawabannya cuma 1 kali dalam setahun kan nggak mungkin lah ya pas paling banter-banternya apa mau suraan atau mau puasa itu nggak mungkin lah ya kali-kali lah ya misalnya gotong royong untuk bersih desa bersih lapangan supaya bagus gitu ya kali berok gitu ya satu desa kita rawat lapangannya biar rapi itu kan betul nah itu dicatat sama pemerintah desa berarti diminta gotong royong bisa kayak gitu oh di RT ya nggak apa-apa di RT ya dihitung kenapa ini dihitung terus kegiatan olahraga nggak mungkin ya Mas Amin sepak bola kegiatan olahraganya itu sepak bola itu adalah kompetensi difasilitasi untuk penyelenggaraannya ada berapa kali ya setahun itu dihitung kadang-kadang kan dimasukkan setelah ya pembinaan kegiatan itu olahraga itu dimasukin gitu ya ke dalam dana desa gitu ya kegiatan untuk beli seragam aja pakai dana desa aku tanya ini kegiatannya jalan enggak terus berimplikasi dia berdampak enggak terhadap kegiatan lain yang ada di desa memang kebutuhannya desa enggak jangan sampai itu hanya untuk kepentingan mengakomodir kelompok tapi harus punya dampak nah contoh kayak untuk luar yang maaf aja ya gitu itu di sana ada SSB hingga masyarakatnya yang pemula itu senang untuk itu jadi itulah salah satu bentuk sosialisasi agar diantaranya adalah dijauhkan dari narkoba atau dan lainnya diarahkan ke arah sana yang produktif gitu. Siapa tahu ada pemain nasional tinggal dari saran-saran gitu ya. Terus ekonomi lingkungan kata kalau pemerintahan ini udah lama ya peraturan kewenangan desa nah ini bukan BPD gitu ya nanti bisa dibuat peraturan kewenangan desa lainnya gitu isinya apa dibedah gitu sehingga kan kalau di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 itu kan ada alokasi kinerja BPD. Nah, kita tunggu perdanya kinerja BPD itu apa, instrumennya apa, terus alokasinya seperti apa. Sehingga nanti akan banyak sekali peraturan kewenangan desa yang dihasilkan untuk memprotek desa ini. Kepentingannya dan adanya konservasi. Terus lanjutnya Mas. Nah ini Indeks Desa Membangun 2024 kita ada 1.575 personel gitu ya. Kita itu adalah untuk mengukur kemampuan pembangunan desa yang terbagi menjadi 6 dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Nah, jadi kalau ya mungkin nanti ekonominya yang udah mulai naik, ini lingkungannya belum, mungkin tahun depan lagi. Terus selanjutnya, nah ini adalah nanti dibuka ya dalam mana kita lihat potretnya rekomendasi sebetulnya kita kurangannya apa apakah di tahun 2003 sudah diaksepsi. Lanjut Mas. Nah ini yang penting kadang-kadang ini yang tidak pernah kita rasakan adalah petakan pembangunan. Memangnya dong bangun desa itu cuma urusannya BPD kalau pemerintah desa kades enggak. Karena kan di sini satu pemimpin ya, komitmen pemimpin itu lintas perangkat desa sama ya. Karena apa? Jangan sampai yang dibangun di desa itu keinginannya pimpinan supradesa gitu ya. Padahal desa itu nggak membutuhkan itu. Ya nanti Pak Kadek bisa mengatur kami itu butuhnya ini loh Pak. Jadi dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau cuma asal penting asal membangun nanti tidak akan berdampak untuk efek secara berkelanjutan. Terus pemerintah desa
Di sini ada partisipasi masyarakat, swadaya masyarakat. Nah, ini masyarakat ini memberikan, karena kan kita kan adanya musdes itu ada kumpulan gitu ya. Ya kalau ada yang mengkritisi ya kita dengerin, kita tulis gitu ya. Terus nanti kita coba menurut Bapak atau Ibu solusinya seperti apa. Terus nanti ada beban tinggi itu kan udah sering ya datang ke sini dari Poltekkes, dari Unsur gitu. Nah, desa itu wajib mengetahui, mas, tolong hasilnya apa, tolong dong dipresentasikan supaya desa itu dapetin output sama outcome-nya, kami harus ngapain, siapa tahu itu penting sehingga nanti bisa berkesinambungan dengan Kemendes, bisa masuk sebuah intervensi kebijakan. Terus swasta, nah swasta yang kita kata dengan NKR itu ya, para julukan yang keberkahan harta gitu ya. lebih dia mohon lo misalnya dalam desa mau apa masa ini kudu nyumbang. Nah kalau emang harus nyumbang kenapa tidak gitu kan lebih enak kalau kita orang Islam itu kan dia tangan di atas daripada tangan di bawah. Malah kadang-kadang berbondong-bondong mintanya yang di bawah kan repot juga. Kenal gitu ya, kemarin tahun 2019 di pemerintah desa Karangtengah gitu ya, menjadi ampuan dari Bapeda Litbang dalam proses untuk pengentasan normalisasi. Terus lanjut. Nah, ini konsepnya gitu ya, desa sasaran kita harus yakin gitu ya, ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten. Jadi aneh karena apa-apa saya ya dari bawah ke atas, bukan usulan dari pokoknya yang mau. Iya karena program ini gini ya ditambahin yang orang gelem. Mungkin caranya dong orang anak yang orang dirubah itu dan ini lah kan repot. Nah, jangan seperti itu. Nanti lama-lama juga di atas itu mengerti oh ternyata belajar tentang pemerintahan membangun negara itu ya memang dari desa, bukan dari atas ngedrop. Yang penting masuk sekolahnya di Jakarta. Padahal yang di bawah di desa nggak seperti itu kebutuhan. Kami butuhnya jamban. Terus yang berikutnya adalah sinergi program kegiatan. Nah ini kegiatan dilakukan oleh proses perencanaan kegiatan. Nah, disebut dengan RKP gitu ya, ada pendataan dari SD, pendapat apa namanya dari usulan dari kalau kadus ya, kadus turun ke dusun, menyerap aspirasi, BPD juga turun gitu ya. Kan mereka kan dipilih berdasarkan wilayahnya. Oh RT 1 dusun 1 mau menyerap aspirasi masyarakat ini butuh jadi di situ di apa namanya ditampung sehingga masuk dalam perencanaan kegiatan. Terus lanjut. Nah, ini konsepnya berikutnya adalah adanya pelaksanaan. Nah, di sini pelaksanaannya adalah eksekusi. Nah ini dengan masuk ke APBD ya, RKP ya, terus dan tinggal lapor. Kalau tidak seperti ini nanti ya itu tadi sebenarnya asal bangun karena duitnya nanti habis tapi nggak bentuk. Terus terakhir itu ada komandan desa dengan adanya sinergi dan keseriusan maka terwujud komandan desa dan kesejahteraan masyarakat. Semua visi misi pasti gitu, mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera gitu. Nah gimana caranya menuju ke sana? Itu tidak asal penting ditunggu lah mau sih desanya enggak, harus ada pengelolaan seperti itu. Lanjut nah ini misalnya IDM-nya yang 125 ada template ini yang nanti kita katakan baru-baru atau template sekolah untuk mengisi 556 sampai 613 ini satu paket itu. Nanti ya Pak ini itu sudah saya ada template stunting yang lebih mudah lagi karena kemarin sudah diakomodir kami ada yang usia hamil yang lebih ini. Nah sekarang jadi betulkan kita ngisi aja gitu ya. Kita ngisi misalnya anak ini usianya sekian, hamilnya sekian, nanti bonding itu oh ternyata APL-nya sekian. Sudah ada di dalam satu folder. Terus selanjutnya
Ini nanti Pak Kades akan lapor ke Pak Kades kalian. Nanti kalau sudah oke, fake gitu ya, mohon fotonya Pak Kades yang berbaju PDF itu dikasihkan ke Mas Eka. Nanti saya ungkapkan ya Pak di kecamatan, karena yang bisa mengubah itu adalah hanya di kecamatan Pak. Untuk mendapatkan sertifikat IJM tahun 2019 saya usulkan kepada kementerian, nanti akan keluar sertifikat itu tahun 2024. Iya. Nah ini adalah dokumen-dokumen, ini berita acara ya Mas Eka difasilitasi yang itu ada di SOP, nanti dibuat menjadi bednya ya Mas ya. Oke, lanjut. Nah ini adalah kecamatan gitu ya, ini nanti sudah ada. Terus lanjutkan. Nah ini lampiran, nanti lampirannya. Nah ini yang dimaksud tadi saya sebutkan adalah manual. Jadi mengko berita acara aja boleh nih manualnya diganti, apalagi nanti diisian kuesionernya tidak sama, nanti yang rugi saya kembalikan lagi kepada PD yang sudah ditentukan. Karena apa? Melas negara nanti akan ngasih kebijakan untuk kalang luar enggak sesuai. JKBPS kan, nah, makanya kita kasih gitu kan. Banyumas Badotin dalam gitu. Udah, bisa isi. Sekarang mungkin man kan datanya orang benar ngomong ini tapi piye, ini piye, ya kita bareng-bareng sih awal. Saya kan lebih enaknya gitu Pak. Yang kita bareng-bareng belajar sehingga kita menemukan oh ternyata bahasa nih orang-orang dia adalah konsolidasi data. Terus lanjut. Nah, ini timelinenya. Nah, sebetulnya dari mulai bulan Maret ya Pak ya, gitu. Tapi karena kemarin separuh April adalah puasa, separuh ke sini, ya inilah itu. Tapi ya saya mohon maaf Pak, karena saya baru sampai
sampai mengenai kantor sebelum orang desanya itu. Terus lanjut. Nah ini website-nya ya Mas Amir, nanti silakan dibuka dulu Mas di dashboardnya ini. Berarti sini 33022200009. Jadi itu tuh ya. Yang mana? 90222-nya 4. 4. Nol Ya, dua. ini contoh lah gitu ya. Itu ada ya Mas dashboardnya tuh Mas. Di aku tadi buka di dashboard. Kami dari naik. Dashboard. Tadi udah bisa. Jadi dibuka gitu ya. Coba kembali lagi ke sini. Buka. Nah, nanti ini ya Mas ya. Ini adalah usernya kode desa 10 digit. 04 ini 330 berapa? Mungkin kodenya sama dengan kode desa dari Kemendagri ataupun dari sistem desa. Terus passwordnya adalah IDM strip Kemendesa underscore berapa. Jadi yang ingat. Terus selanjutnya, nah, terima kasih gitu ya apa yang saya sampaikan, dan saya pinginnya di SK-nya ini coba yang betul. Nah, SK. Nah, tolong ya pusatnya rekan-rekan semuanya difasilitasi. Yang jangan punya program nanti ada. Pusatnya sih itu mendisi IDM nih. Coba di aplikasinya itu komplit kecuali satu. Kalau untuk undangan ya, undangan untuk musya tiga ini BPD ya, nanti di desa masa ya kali-kali lah ya. Saya nggak ngasih contohnya, yang itu biasalah ini musyawarah desa penetapan status perkembangan desa, pengundang Pak Tri ketua BPD ini gitu. Nah di bawah itu coba lihat Mas. Nah tolong ya nanti bisa disampaikan pimpinan musdes itu ketua BPD, notulennya adalah anggota BPD. Jangan sampai notulennya malah Mbak Ani gitu kan. Boleh ya. BPD udah tujuan. Nah, nanti bagi narasumbernya ke kepala desa udah itu kan. Kepala desa sama kan tidak kan hanya membawakan tentang ide. Nanti pada saat kita penetapan kita udah mulai sama Bu Sekres di sisi nanti statusnya seperti apa, nanti kita lihat di dashboardnya bareng-bareng. Moga-moga pada saat penetapan dashboardnya itu tidak pada posisi lebih quick gitu ya. Terus lanjut Mas ke bawah. Nah ini yang diisi itu indeks ketahanan ekonominya berapa, ininya berapa, terus keputusan bla di sini ada kepala desa tanda tangan ketua BPD, terus mengetahui dan menyetujui adalah wakil masyarakat. Nah, wakil masyarakatnya disiapkan sama Bu Sekres, dari wakilan mungkin dari yang dari lembaga RT, lembaga RW, dan pimpinan desa, dari KPM, KPMK, setelah itu ya. Nah, terus ke bawah, kadang-kadang, nah ini notulennya yang diisi, notulennya jangan pakai komputer, tulisan tangan ya. Biar apa? Biar menguatkan desa sendiri, jangan sampai ngomong-ngomong buat printer, komputer enggak. Nanti karena apa?
apa sih saya menulis pokoknya apa yang ada di situ tadi ada sambutan dari kepala desa sini apa kecamatan apa pendamping apa lurah terus nanti keterangan terlampir dalam berita acara kayak gitu terus nah ini ditulis pimpinan rapat operasi beda Pak Tri nutulannya siapa mungkin Mbak Hana atau siapa lah nggak tahu ini daftar hadirnya nah tolong daftar hadirnya sama balikin dan nomor rupanya formatnya gitu karena memang tidak awal gitu ada nomor dari nomor HP aktif itu misalnya Imanudin yang dari miring nomor HP 08 sekian inisial alamat unsur jadi dari Kementerian Desa itu kan jabatannya adalah pendamping desa gitu tanda tangan seperti apa nanti akan memudahkan kita itu melihat seberapa besar sih jangan-jangan khusus itu hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu kita ingin ini miliknya seluruh desa Bangkaran tahun lalu terus lanjut terus ke bawah oke nah, terus nah nanti kepala desa terus daftar hadir bawahnya nah sama ya mau nanti ada yang kurang gitu ya nah, oke terus selanjutnya ada yang susunan enggak ini ya kan nah ya oke nah Ibu Sekdes nanti kasihkan kepada BPD gitu ya itu sudah acaranya musyawarah desa khusus penetapan index sampah kayak dia berhasil kelola itu jadi jam 8 jam 20 nanti kalau memang mau nanti malam berarti Mas Eka dampingi
bisa untuk renovasi ataupun perbaikan balai desa. Ingin kan? Nah makanya kami dibantu data-datanya itu fix betul dikait sama sehingga saya akan mengungkit ke arah sana. Nah, interpretasinya klasifikasi desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aktivitas dan tata kelola yang sudah sangat baik. Nah, contohnya ya tolong ya, Mas Amir kan aktif ya di dunia maya, ya website dulu itu ya, Mas Amir tiap misalnya gitu kan apa Facebook ada Facebook pribadi ya, Mas Amir ya, kali-kali lah diisi gitu. Iya itu ya, kalau nggak bisa coba komunikasi dengan Kominfo ini websitenya kok nggak aktif, susah ya, ini ada apa kayak gitu loh. Karena nggak apa-apa Mas Amin, nanti aku minta websitenya atau YouTube-nya gitu ya, dashboardnya kalau salam lo itu apa, nanti bisa linkkan dengan punyanya saya, karena nanti akhirnya kan ketahuan kegiatan kayak kemarin kan ada kegiatan Mina ya, Mina Punasahayu, oke kayak gini, nanti bisa silakan aja itu diunduh. Saya persilakan oleh Desa Karang Salamon, Sima boleh nggak saya unduh ini untuk masuk di dashboard? Oh boleh, saya nggak boleh, pasti boleh. Facebooknya malah isinya inboxnya nawari kerja sama, nawari bener. Ya, kayak gitu lah ya. Sumber data pemerintah desa yang dikelola oleh Kementerian Desa. Saking seksi Mas. Ya, frekuensi adalah tahun. Terus selanjutnya Mas. Nah ini kita minta Indonesia tuh nanti pinginnya gitu ya 2045 itu yang mandi 16,25%. Kalau 75.000 desa dia tumbah 16,25% ini pirang desa. Lah awake dhewe kan pemilu Iwan ora. Karang Salamon saya yakin pingin menjadi bagian daripada 16,25%. Loh ya lho yang ngenteni bae masih 45 lah ngapain ngenteni wong saiki memang ya kok ngapain itu ya kan. Nah, seperti itu. Nah, terus baseline terus kita lihat yang Jawa Tengah Mas. Ke bawah Mas. Nah, Jawa Tengah di tahun 2025 itu, 45 itu 32,54. Nggak tahu berapa itu ya desa di Jawa Tengah, saya nggak hafal gitu. Itu tingginya 32. Nah, beda dengan Jogja. Jogja itu 57,5%. Kalau Jawa Barat ini 35. Jawa Timur berapa ini? 29. Ini adalah target-targetnya. Nah, oke, Mas. Ke bawah, aku ingin lihat dan bukannya Excel yang ini. Oh, nah ini ya. Ada berdiri bisa nggak Mas? Biar jelas. Nah, naik ke atas. Lihat Banyumas sebetulnya berapa? Nah ini Pak. Rongewu Selami. Banyumas punya target desanya menjadi 12,95%. Desa lebih baik kembali maning terhadap progres yang dilakukan oleh desa. Sehingga ada 12,97%, 301 desa, berapa desa? Kan dari itu. Mengko sekian desanya gue di Batu Raden gue nembe anak itu tahun 2000 berikut. Nah, orang lepas likur, Arab nambah apa aja? Lah anggar aja, berarti selama kegiatan 2023 bisa dipertanyakan. Dia boleh bangun mengikuti rekomendasi atau karepe gawe, atau memang ada sesuatu hal sehingga tidak mau. Karena kalau orang dilakukan, ya tetap aja. Nanti ditanyakan, Mas Amir rumahnya mana Karang Salam? Orang menang baik, ngemben setahun-tahun ngarep mana ditanyakan, Mas Amir rumahnya mana? Ya tak belum mandi, kadang orang jawab. Kan jawabnya nol. Kan perlu dicek kembali. Apa iya setahun ini Mas Amir udah mau Karang Salam? Padahal pekerjaannya Karang Salam belum. Nah seperti itu. Nah nanti 2022 sampai 2045 itu 46,8%.
88% ya, sekitar hampir berapa, kalau 301 desa ya mungkin ya sekitar 120 ya, 120 ya, 120 atau 25 desa ini Banyumas kita tahun 2045 kudu jadi desa lagi. Apa yang jawab ngedeni mengko 2045 ya ini tangan ya, tadi saya senang atau kepada tambah ya, pokoknya tambah 2 tahun tadi kan 2027 baru selesai. Nah, Romeo Slawe Mario Mausale itu anak 8 tahun, 8 tahun ini sama pakai apa ini lah, Bismillah ya. Menurut kelasnya saya dari desa Tangsel untuk mencapai desa mandiri masuk di bagian 12,95%. Jadi memang anak mandiri PR-nya kita gitu ya, semakin sedikit. Kami dari pendamping tinggal melakukan hal yang lain yang memang dirasa itu bisa masuk di desa Karangsana. Coba dibuka dashboardnya, Mas. Sudah dashboardnya. Udah, buka dashboardnya, dashboard aja. Udah dibuka belum? Udah mulai. Sambil kita gitu ya, apa yang menjadi bagian itu, tentunya saya minta kesini Mas, buka sini. Oke, klik. Aku minta cariin yang stunting Mas. Disepakati ya Pak ya, tinggal dituangkan nama keperluan siapa. Karena ini sudah terisi semua. Ini sudah link sini. Coba tarik ke sebelah sana, masih kita tinggal kan. Makanya sudah ada demo, jangan diawai-awai gitu ya. Bukan dengan orang tambahan, jangan diawai-awai, nanti pertama jadi dirumuskan. Terus layanan anak juga coba ke sana. Nah ini kan sudah, coba diklik yang ini, jenis kelamin, coba yang diklik ini. Nah ini sih sudah ada kan, tinggal milih ya Mbak Ani, ini jenis kelamin, sudah tinggal pilih, sudah ada laki-laki perempuan. Nah terus itu juga untuk tanggal lahir, klik. Nah tanggal lahir diperhatikan ya Mbak Ani ya. Ini karena apa? Ini sudah menunjukkan kalau kita tulis jangan, karena apa? Namanya di Excel itu kan ada numerik gitu ya, ada bla bla, janganlah kali gitu ya. Kemudian kita ikutin cara penulisannya dari tanggal 24 Maret gitu ya, itu saja. Nanti keluarnya kita bentuknya angka. Tidak mungkin di sini bentuknya huruf. Karena kalau huruf di algoritma sistemnya sana bacanya angka, kita huruf, nanti 0. Kadang-kadang begitu Mas. Mungkin angin teman dong data kayak gitu dihapus. Yang nggak dihapusnya waktunya Mas Eka bingung. Wahai kayak gitu kan. Terus ke sana Mas. Nanti umurnya udah langsung jumlah. Kan kalau pakai angka kan ngikutin. Mau HP. Repot juga gitu kan. Nah, makanya ini nomor kita bukan aja. Empat orang tua itu yang digunakan bapak atau ibu? Ya ada di kakak aja. Kalau memang anak ini misalnya orangnya
single parent ya berarti kepala keluarganya ya berarti. Berarti sesuai yang kakak. Iya, Kepala keluarga. iya. Terus layanan bumil. Nah, ini karena ya Bu, kemudian bukan Mbak Ani bisa dinampingi ya. Nah, di sini nama ibu hamil gitu kan. Ini motret yang 2023 sih Mbak. Kita sudah ada, tinggal memastikan gitu ya. Bukan nanti datanya ada yang oh Mbak Ani ini ibu hamilnya namanya lengkapnya ini gitu. Padahal Bu Evi punya nama lengkapnya. Nah, Mbak Ani mungkin itu hanya nama sapaan aja gitu. Nanti di sini udah tanggalnya, coba diklik ini, Mas. Klik. Nah, sudah ada saran isinya ya. Enak lah. Sudah terproses seperti itu. Terus layanan chatting. Nah, juga sama. Nama lengkap calon pengantin perempuan, tanggal berapa, ini sudah ada nanti menjumlah ke umurnya. Jadi insyaallah tuh Sagnes pas berikan kesempatan kepada yang pengaku itu kepercayaan, trust, mereka bekerja untuk bertanggung jawab. Pusatnya sudah selesai. Nah, terus layanan prematur remaja putri ini pusat ya. Nama lengkap. Dari itu masalah remaja putri rubiannya kalau ngaku lah pasti gue lah. Maksudnya mau di kakak ya kan dari kakak. Masalah mandi juga nanti gede 10 tahun luar kakak. Ya lucu lah. Kasih pemerintahnya sih wakil. Sama aja. Ah itu. Kan ada pelaporan. Nanti Nick gitu ya. Ya Nick urung duwe ya Nicknya ditambah buat bekara dijumlah ditambah apa ya boleh. Kita persiapkan ya Mbak Ani apa yang ada, kita mulai dari data yang simpel remaja putri bahkan gitu ya yang masuk itu sudah memiliki ini dengan benar. Begitu Pak Kades yang semuanya ada beberapa yang tidak pernah sampai lagi sama maaf nanti tentunya akan dilanjutkan oleh masyarakat secara teknis. Mohon ya kepada PRB tentunya dan hari ini saya yang di sini prosesnya sampai sini. Dan sedikit saya informasikan Mas Des gitu ya. Silakan ini ada direktur Desnya gitu ya didampingi si Platen gitu karena beliau orang sibuk. Kalau apa nanti di atas saja di bawah kembar kali mah. Dan untuk desa dampingannya Mas Eka itu yang belum berbadan hukum itu ada 2 yaitu Karangtengah sama Ketengah. Nah, mohon kita ada progresnya buat kita melaporkan atas kerja kita. Itu saja mungkin nanti akan dilanjut ke sebuah laporan lainnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah gambaran tentang cara
teknis pengisiannya nanti berarti didampingi nggih Mas Iman. Nggih, bisa Mas Eka ya. Ini sebelum nanti ke proses pengisian ada yang mau saya tanyakan Nggih, Bu. untuk tanda-tanda kan di sini ada nama terus nomor HP. Nomor HP apakah itu wajib untuk diisi atau misalkan kalau lembaga itu seperti RT di sini kan enggak semua. Ya. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Sedes. Insya Allah lah ya untuk itu menjadi tantangan Bu Sekdes itu. Kita kan lembaga desa contoh RT itu kan menjadi bagian yang kita. Ya biasanya karena ya siapa tahu nanti keberkahan seperti dilakukan oleh mana Mas? Pandak ya Mas ya. Pandak itu alhamdulillah bisa memfasilitasi lembaga desa gitu ya, ada HP-nya. Nah dari situ tentunya kan menjadi penting gitu ya. Nah sehingga makanya harus ada suatu mereka tadi. Misalnya gimana kalau belum ada? Ya kalau ini belum ada ya kita nggak bisa maksain. Tetapi setidaknya Harus diisi. iya, tapi setidaknya itu menjadi tantangan untuk bisa dijawab di tahun berikutnya ya. Siapa tahu. Ini siapa yang mau tolong lah ya, ini saya punya kartu perdana gitu ya, gitu. Desa ngajuin untuk perdananya gitu. Kan nggak apa-apa itu nanti kan yang bersangkutan gitu ya. Apakah nanti misalnya alat komunikasinya itu menjadi inventaris desa ataupun pribadi ya nanti itu fluktuatif gitu ya. Tapi setidaknya mulailah ya bagi-bagi lembaga-lembaga desa mau apa namanya open gitu ya, yang sudah memiliki HP siapa, yang tidak siapa, terus kita mulai mengandalkan tindak lanjut karena untuk komunikasi kan bisa aja sih, dari itu kan elektronik gitu ya, itu kan nggak bisa pakai desa atau pakai PHD, sehingga nanti kekurangan-kekurangan itu kedepannya bisa tertutupi gitu. Mungkin dari BUMDesa ya Mas, nanti BUMDesa mohon gitu ya, karena ini tidak sekedar ngisi perdes gitu ya, perdesnya BUMDes ya, tetapi ada tindak lanjut dari itu supayanya di dashboardnya BUMDes kemendesa.go.id itu MONI gitu. Contohnya MONI ya ada pelaporan gitu. Kalau di dashboard SID itu dipublikasi ya Mas Eka. Itu ada aplikasi, ada dua ketuangan. Bisa kita menggunakan yang dari Kemenq, bisa menggunakan dari STAR. Tinggal pilih. Jadi kalau misalnya nanti gitu ya Mas Eka perlunya karena kalau desa yang sebelah ini yang kemudian udah bagus. Tapi yang karena sini udah berbadan hukum, kalau nanti jorong gitu ya ada NIB dan ada pelaporan pajak itu karena sekarang BUMDes itu ya Pusat City itu di semua tempat itu nanti BPKP ataupun pada kota mereka akan ngecek ke BUMDes karena memang faktanya memang itu menjadi objek pajak. Nah, makanya di situ ya tolong BUMDes itu nanti bisa menghasilkan rakyat tenang membayar pajak ya Bu ya. Nah, makanya nanti Mas Eka tolong aja Mas didampingi biar ini sehat jalan gitu ya. Rakyat so bisa membayar pajak tahunan gitu. Nah itu yang saya inginkan. Begitu juga nanti untuk desa yang lain kemarin saya ke Kemutuklon itu untuk perpajakannya udah selesai kemarin, pembayaran pajak selesai karena udah oke. Tinggal nanti ya saling melengkapi gitu. Cara menggampangan ini kemarin saya kalau yuk lainnya kepengen kumpul BUMDes dampingan aku kumpul lah boleh kok gitu Bu Tasiti. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan untuk BUMDes ini. Terima kasih sekali Mas Iman sudah diingatkan tadi bahwa
itu ya masih kaya. kesehatan. Terus ini juga kami kendalanya saat ini sampai dengan saat ini untuk sekretaris dinasnya juga masih kosong di Pak Edi. Siapa sih? Mbak Hana kan dulu mengundurkan diri. Wah, jago anu hal itu jangan terlalu kenceng. Lah iya itu yang kenceng itu bukan sini Mas Iman, yang kenceng itu Panwas pemilu karena waktu itu kan Mbak Hana ikut nyalek dan salah satu syarat Abstain itu posisinya abstain harus mengundurkan diri aja. itu pun harus dibuktikan dengan SK ya kan kakak niatnya saya nggak mau Sama kayak mengeluarkan Pak Tri SK, di Purwosari. tapi itu dibutuhkan katanya sebagai syarat ya akhirnya udah mengeluarkan SK Ya tarik pemberhentian tarik mana? ujarku monggo Nggak formalitas baik. surat pengunduran diri nggak usah SK enak. Tapi ini sewunya kalau masuk kembali ke sekretariat mau nggak beliaunya bahannya? Mau sih, Mau. wong dulu Itu aja diproses saja, ujar titik. Terus kan kalau ini siapa? Istrimu. dulu sih waktu mau keluar ya katanya misalkan suatu saat bukan ya siap. Oh ya berarti udah ada deal istilahnya. Mungkin bingung. Jajal lah. Sini udah mengeluarkan SK pemberhentian. Ini kan ya bingung. Sementara Nah, SK itu kemana aja udah keluar nih? Untuk SK Yaitu untuk yang- pelapor. KPU aja. KPU sih. Ke Panwas. enggak Mungkin ya hanya untuk apa iya. Persyaratan. Iya. apa Toh kan Mas Iya, Iman Mas minta Iman. itunya lah apa Ditarik mana? tarik aja nggak Iya. usah woro-woro itu udah keluar lah Iya. ya. nggak usah nggak apa-apa. Yang penting SK-nya muncul kembali. Coba nanti Mas Eka ya. Kalau kita ini kalau kursi kayak Tanya gini. nggak usah yang itu nggak usah dimunculkan yang SK Iyalah. pemberhentian. Paling SK baru aja. Ya enggak kan SK yang dulu masih berlaku. Oh, masih berlaku? Kalau yang SK pemberhentian nggak dimunculkan. Oh begitu. kan yang tahu kan hanya intern aja. Dan dari individunya juga mau lagi. Yang penting individunya. Orang lain lagi juga susah. Yang bersangkutan aja kalau memang masih mau. Berarti nanti untuk pengisian di kepengurusan kudus masih Iya, masih disimpan itu. aja lah ya yang sekretaris Itu kan mau terong orang yang betul likur, bukan orang yang plat likur. Berarti kan masih ada makanya. Dan udah masuk ke ACID ya, yang pendaftar badan hukum itu. Ya iya. Udah tercatat di sana ya. Oh jadi mau Mas Eka sih sini kudu rasukan di mana ngobain mana. Oke, terima kasih Bu Sekdes. Nanti ya Mas Eka dicatat. Silakan. Mas. Jadi saya cuma untuk pendampingan aja. Jadi Mulai kapan?